Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV kesayangan, kita lanjutkan lagi program kesayangan kita ini, yaitu program Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal. Ya Ustadz? Iya. Kita lanjut lagi nih Tat. Habis salat isya tadi kita lanjut. Dan pemirsa yang ingin turut serta bertanya di program ini bisa langsung telepon ke telepon interaktif kami 021 212 32 333. Saya ulang ya. 021 212 32 333. Ya. Ustaz, mengenai waris-waris ini, mengenai pembagian waris ini, berarti boleh tidak usah seperti yang dibagikan di awal, misalnya sebelum meninggal boleh saya kasih istri saya ya, rumah ini atas nama langsung istri saya, misalnya gitu tak. Tapi dia punya pabrik, punya apa. Lah ini rumah yang sudah diberikan kepada istri, kan cuman yang tahu cuma suami sama istri, obrolan berdua aja kan. Tiba-tiba rumah udah atas nama istri. Nah kemudian anak-anaknya tuh taunya begitu, taunya tuh, oh ini rumah peninggalan bapak juga dong. Ayo, jadi nggak masalah ya, jadi hadiah begitu ya. Nah, itu sebetulnya pasti sering kurang bisa diterima tuh. Kalau memang konteksnya hadiah, ya selesai ceritanya. Apalagi sampai dokumen sertifikat itu sudah diatasnamakan penerima. Oh iya, rumah tapi, ya. Tapi kalau konteksnya wasiat itu tidak boleh. Kalau misalnya ini pernikahan kedua, nah si istri itu sudah punya rumah atas namanya, dan menikah lagi, suaminya masuk di situ rumah itu. Ketika suaminya meninggal, itu rumah siapa? Sebetulnya aslinya rumah siapa kan pertanyaannya? Istri. Punya istri. Iya. Ya punya istrinya lah. Tetap punya istri. Iya. Jadi nggak bisa dong anak-anak suami yang lama untuk oh itu rumah bersama kan, berarti nggak bisa, berarti itu tidak bisa dibagi ya, itu rumah istri ya. Itu rumah istri. Ya. Kecuali istrinya meninggal. Itu kan kepemilikan itu berlaku pada mereka yang memang mengeluarkan uang untuk pembelian itu. Iya. Gitu loh. Si A yang beli, ya dia yang punya. Dia yang punya. Gitu loh. Ini Harta penting itu akan dibagi kalau waris. si pemilik meninggal. Ya, tapi kalau dia nggak ikut ngeluarin uang, cuman sebagai istri ibu rumah tangga, kemudian dia mengklaim bahwa ini rumah bersama, ini banyak sekali terjadi masyarakat, ini sih tidak bisa diterima. Nggak bisa diterima ya. Ya kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan uang apa-apa. Iya betul. Kalau dia mengatakan saya kan istrinya, ya iya Anda istrinya, siapa bilang istri tetangga, gitu kan. Tapi kan ini bicara masalah kepemilikan gitu loh. Iya. Ini bicara masalah kepemilikan ya. Dia yang beli ya berarti milik dia. Istri ibu rumah tangga ya beliau sebagai ibu rumah tangga saja. Ya. Hal yang perlu kita fahami semua dan ini yang sangat penting bagi kita adalah pernikahan itu ibadah. Ya, jangan disangkut pautkan dengan materi. Kita ini banyak terkontaminasi dengan pola-pola barat ya, yang selalu mengidentikan apa yang ada di dunia ini dengan apa? Materi. Gitu. Ketika pernikahan terjadi, maka itu serta-merta yang terjadi adalah kepemilikan harta. Kepemilikan itu bersama. Dengan hanya mengatakan saya terima nikahnya dengan Fulana binti Fulana dengan mas kawin sekian tunai, itu serta-merta harta setelah itu menjadi milik dia secara bersama. Setelah itu ini Islam tidak memandang begitu. Beda ya. Nah banyak orang memandang ini sudah, oh ini kan setelah menikah, jadi ini kan harta bersama. Padahal si istri hanya sebatas ibu rumah tangga saja. Ya, kalau dia dikatakan seperti ini, loh Anda ibu rumah tangga, Anda tidak berhak, ini rumah milik suami Anda, 100% dia yang beli, dan sebagainya. Masyarakat modern akan membantah ini dengan mengatakan, loh
Kalau begitu, saya sebagai istri, buat apa posisi saya di sini? Kan saya istrinya, saya berhak untuk memiliki itu. Nah, inilah yang saya bilang bahwa pemikiran-pemikiran yang bukan dari Islam itu banyak sekali masuk di otak dan rumah tangga kita. Kita lupa lah bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Ya. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Jika seseorang itu menikah, maka dia telah mengantongi 50% dari agamanya. Menyempurnakan. Maka sempurnakan 50% Anda dengan beribadah kepada Allah. Jadi pernikahan ini ibadah. Fankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jadi nikahilah wanita-wanita yang salihah, laki-laki yang salihah. Jika kalian tidak mampu, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kalian. Artinya apa? Artinya ini loh pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah ibadah. Jika seseorang menikah untuk menjaga iman, untuk menjaga kehormatan, untuk melaksanakan perintah Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan pertolongan. Thalathun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah an-nakihu yuridul afaf. Seseorang yang menikah ingin menjaga kehormatan. Jadi jangan sampai kita menikah ini, wah itu spontan milik saya 50%. Ini harta bareng-bareng, ini harta bersama. Ini kesalahan yang saya katakan ini kesalahan fatal ini. Ya. Kita menikah bukan untuk harta, kita menikah untuk mencari ridha Allah, iman kita kepada Allah, mengikuti perintah Allah, betul petunjuk Rasulullah SAW. Dunia itu pasti akan kita peroleh. Ya. Tapi Ustaz, begini Ustaz, ini ada pertanyaan masuk dari lewat via WhatsApp nih Ustaz. Seperti ini agak unik dan agak seru juga nih Ustaz sepertinya nih ya. Jadi begini, Bapak dan Ibu Ana mempunyai anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Rencana mau bagi-bagi warisan dengan luas tanah 500 meter dan mau dibagi rata sama rata 4 bagian yang sama dengan posisi laki-laki di depan jalan, Ana dan kakak Ana, jadi dia laki-laki berarti ya. Terus kemudian kondisi lahan sudah dibagi sebagai berikut. Lokasi 1 sudah ada bangunan rencana buat saya. Lokasi 2 sudah ada bangunan buat kakak laki-laki. Nah, udah ditempati dan dibangun sendiri. Lokasi 3 sudah ada bangunan buat kakak perempuan, dalam kurung udah ditempatin dan bangun sendiri. Lokasi 4 masih kosong. Nah, yang Ana pikirkan soal pembagian warisan kan tidak sesuai syariat nih, tidak berhukum dengan hukum Allah. Memang sih semua udah pada setuju. Yang Ana takutkan pertama, apakah tindakan ini bisa menjadi pembatal keislaman atau karena dalam kurung Bapak Ana belum tahu hukumnya waktu itu. Nah, terus kemudian bagaimana cara baginya? Kalau sesuai syariat mungkin bisa rame atau dalam kurung berantem nih Ustaz. Dan kakak saya nomor 1 itu sudah keluar dari Islam, tapi sama Bapak dibagi juga. Nah, yang nomor 1 itu dapat bangunan, udah dapat bangunan dan sudah ditempati. Intinya ini sudah terjadi ya. Iya, udah terjadi. Sudah terjadi, maka pertama kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Anda berdoa untuk orang tua yang sudah wafat. Semoga Allah mengampuni semua dosa, semoga Allah merahmatinya, melapangkan kuburnya, memaafkan semua kesalahan. Ya. Adapun kita yang di dunia karena sudah terjadi, maka warisan ini juga bisa berpijak pada ridho. Selama Anda sepakat, selama Anda ridho dengan cara yang seperti itu, ya sudah Anda jalankan, gitu kan. Tetapi alangkah baiknya kalau masing-masing dikasih tahu bahwa secara syar'i hitungan Anda itu sebetulnya seperti ini. Secara syariat Anda dapat ini, secara syariat Anda dapat seperti ini. Terus tapi karena kita sepakat, maka Anda dapatnya sekian. Gitu. Jadi mereka tahu perhitungan syar'inya yang awal seperti apa.
kemudian yang disepakati hasilnya seperti apa. Gitu. Tapi kadung udah harta terbagi-bagi gitu, Ustaz. Jadi Ya nggak makanya lagi. dia kalau mau didudukkan kembali, hitung dulu secara syar'i, seharusnya secara syariat seperti apa. Sehingga mereka, istilah kita tidak beli kucing dalam karung. Sepakat atas sesuatu yang mereka tidak paham. Iya. Apalagi kakaknya yang udah murtad ini, udah keluar dari Islam. Iya, berarti dia kakaknya nggak dibagi ya. seharusnya tidak dibagi, harusnya nggak dibagi. Ya, harusnya dia memang tidak berhak untuk mendapatkan itu. Iya. Oh, ini bisa betul-betul berantem kalau seperti ini kondisinya. Nah, seperti itu, Ustaz. Oke. Nah, terus kemudian apa namanya? Pertanyaan berikutnya ini ada sedikit yang simpel nih pertanyaannya nih. Terus, adakah hak waris anak-anak ahli waris yang semuanya perempuan? Oh, ada telepon masuk, Ustaz. Ya, Kita terima dulu, Ustaz ya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya. Ya, dengan Pak Asnur ini di Toli-Toli, Sulawesi. Toli-toli ya? Iya, Sulawesi Tengah. Ya. Bapak siapa namanya tadi? Maaf. Pak Asnur di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Asmir. Baik. Silakan, Pak. Iya, jadi begini Pak Ustaz. TV-nya kecilin dulu boleh ya, Pak ya? TV-nya dikecilin dulu. Ya, volumenya ya. Saya 6 bersaudara ini Pak Ustaz. 6 bersaudara. Oke. Ya, saya anak keempat. Ya. Ya. Saya anak keempat, kakak saya pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki. Saya keempat. Kemudian adik saya laki-laki 2, punya warisan ini orang tua. Ya. Iya. Jadi hanya satu buah rumah ini. Jadi saya yang diperintahkan ini, yang disuruh kakak saya yang 3 ini untuk mengatur adik saya yang 2 ini. Ya. Jadi rumah ini saya hanya inisiatif saya bagi 2 saja. Jadi untuk mereka berdua yang belum. Oh, sayang sekali terputus. Ya. Ya intinya seperti itu, Tat. Ya, udah bisa belum jelas belum Pak ya? Ya, kira-kira terbayang lah. 6 bersaudara, perempuan-perempuan, kemudian sisanya laki-laki 4 orang. Iya. Dia posisi di anak keempat laki-laki, adiknya 2 laki-laki. Iya. Terus ada 1 sama dia dibagi rata nih adiknya Iya. 2. Itu gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Begini Bapak, siapa namanya tadi? Asmir, Toli-Toli. Asmir dari Toli-Toli. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Jadi ini ada 6 ya, 6 bersaudara. Ceritanya ada 6. Yang 4 laki, yang 2 perempuan. Nah, harta ini dipegang oleh salah satu dari saudara 6 ini. Iya. Ya, kemudian yang memegang meminta kepada yang keempat untuk mengatur warisan yang 2 belakang dengan cara dibagi rata satu aset. Begini Pak, perhitungan di dalam syariat Islam itu sudah jelas dalam Al-Quran. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah mewasiatkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita berkaitan dengan pembagian waris pada anak-anak ini. Dalam kasus Bapak ada 6 anak. Ya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Ya. Laki 2, perempuan 1. Nah, seharusnya harta semua ini dikumpulkan jadi 1. Ya, dikumpulkan dulu, umpama diuangkan harta ini. Umpamanya. Ya, diuangkan, kemudian dibagi kepada mereka yang laki-laki. Berarti kalau laki-laki 4, berarti di situ ada 8 bagian. Kalau ada perempuan 2, berarti total 10 bagian. Ya, ada 10 bagian. Maka semua harta yang ada seharusnya menurut aturan syariat dibagi 10. Ya, bukan dibagi sesuai selera saudara yang ini, selera saudara yang ini, maunya dia, tidak bisa. Ya, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan selera saya, bukan selera kita, bukan selera siapapun ya. Harta ini dibagi 10. Ya, laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Umpama mau dibagi aset, silahkan kalau Anda mampu untuk menghitung ini. Mama tanahnya besar, mau dibagi aset, silahkan.
Umpama laki-laki mendapat 500 meter umpama, berarti perempuan mendapatkan 250. Begitulah seterusnya. Ya, jadi tidak bisa saya membagi selera saya. Karena saya yang memegang harta itu, kemudian saya mengatakan, udah kamu dapat sekian, udah yang itu kamu bagi berdua aja deh. Kamu bagi dua ya yang itu ya. Nah ini tidak bisa seperti ini aturan Allah. Iya, nggak bisa. Ya ini hukum Allah, berbahaya kitanya. Ya jangan sampai kita mendolimi sesama, mengambil harta yang bukan milik kita. Nanti yang bersangkutan akan meminta haknya di akhirat, dan kita nanti ada akhirnya memakan harta yang bukan milik kita. Dan ini perbuatan dosa besar. Waliyahudzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Seperti itu Ustaz ya. Jadi adik laki-laki nggak bisa langsung main bagi begitu aja. Nggak bisa, dia nggak bisa. Jadi dia harus memperhitungkan kakak-kakaknya yang di atas itu. Semua dikumpulkan dulu, dibagi secara awal. Didudukkan gitu ya, bersama. Nih loh, ini ada harta segini, dibagi sekian gitu ya. Dan ya, itulah yang terjadi seperti itu Ustaz. Jadi apa namanya, yang cenderung masyarakat Indonesia seperti itu. Gitu. Ya, yang taunya begitu. Sering yang kita ketemu ini ada, kita lanjutkan sedikit ya Ustaz yang tadi itu. Adakah hak waris anak-anak ahli waris yang semuanya perempuan, di mana waktu itu almarhum meninggal ayah kandung sudah lebih dulu, kemudian ibunya menyusul kemudian. Anak perempuan. Jadi dia bertanya tentang anak perempuan gitu loh. Doang, nggak ada laki-laki. Ya ini sebetulnya Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullahi wa ba'd. Sebetulnya ini kasus ini seperti kasus pertanyaan yang lalu, ya kan? Jadi seseorang wafat, dia tidak memiliki anak laki, tapi dia punya anak perempuan saja. Ya, dia punya anak perempuan saja. Kemudian ibunya masih ada. Artinya di saat pewaris wafat, ibunya ini hidup. Berarti ibunya adalah ahli waris yang sah, walaupun setelahnya ibunya wafat. Nah, ini kan karena keterlambatan dalam membagi waris, sehingga takdir Allah berbicara lain, ya. Maka si ibu ini wafat, berarti ibu ini berhak untuk mendapatkan warisan dari anaknya, karena dia saat itu masih hidup. Nah, berarti ahli waris dia siapa? Ahli warisnya ya anak-anak dia yang masih perempuan, kemudian si ibunya ini. Nah, di pertanyaan ini tidak disebutkan apakah pewaris itu masih memiliki saudara-saudara kandung atau tidak. Nah, itu dia yang penting ini pertanyaan. Karena ini perempuan. Dia tidak menyebutkan dalam pertanyaan itu. Jadi dalam kasus ini ahli warisnya yaitu anak-anak perempuannya dia mendapatkan 2/3. Kemudian ibunya mendapat 1/6. Nah itu ada sisanya. Sisanya diberikan kepada siapa? Sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandung dari si pewaris ini. Ya, saudara-saudara kandung dari pewaris ini. Si yang meninggal ini. Sisanya diberikan kepada mereka saudara kandung yang hidup di saat pewaris wafat. Saudara kandung yang hidup di saat pewaris wafat. Adapun saudara kandung yang wafat lebih dulu dari pewaris, ya tentu sudah selesai ceritanya. Gitu kan? Jadi saudara kandung yang hidup setelah pewaris wafat. Inilah saudara kandung ini, laki perempuan ini yang mendapatkan. Nah, Ustaz. Baik. Nah, ini dari Eni di Jogja. Simbah kakung saya sudah meninggal. Terus harta waris belum dibagi. Terus simbah putri menyusul meninggal. Nah, sekarang harta waris mbah kakung mau dibagi. Lah, mbak putri yang sudah meninggal ini dapat waris kah? Yang meninggal duluan itu kakek. Iya kan? Kakek meninggal. Kemudian setelah itu baru si nenek meninggal. Yang mau dihitung warisannya adalah kakek. Ya, betul. Nah, sama penjelasannya dengan kasus bapak yang tadi gitu ya. Jadi ini si pewaris wafat. Ya kan, sini pewaris. Di saat dia wafat, istrinya masih hidup. Ya berarti istrinya berhak mendapatkan warisan. Ya. Walaupun menyusul meninggal. Setelah itu dia wafat. Ya maka diberikan pula kepada ahli waris dari si istri ini. Masya Allah. Ada start ini dari telepon dari Batu Raja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dari siapa nih, Pak?
Dari Pak Joni Batu Raja. Dari Pak Joni Batu Raja. Pak Joni Batu Raja ya. Zaini. Ya. Zaini Batu Raja ya. Ya. Ya, silakan Pak. Ini nih ada permasalahan Pak, tapi aku kurang tahu juga apakah adat apa. Nah, kami tuh ada ini Pak, ada masalah soal warisan juga. Ya. Jadi warisan ini nih kami dari nenek. Dari nenek warisannya ya. Nenek ini 3 beradik. 3 beradik. Nah, tapi udah meninggal semua ini nenek ini. Oh. Jadi nenek yang paling tua itu tuh punya anak, ada perempuan 1. Perempuan 1. Jadi sudah itu tuh menikah dia nih. Yang perempuan itu tadi menikah ya. Anaknya cuma 1 itulah. Anaknya 1 Jadi- juga. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan lagi. Ya. Jadi sesudah meninggal ini, jadi udah meninggal ini yang anak nenek itu juga udah meninggal, semua nggak ada yang hidup. Tapi keturunan dia ada. Ya, ya. Ya, paham. Keturunannya itu tuh ya adalah banyak. Jadi maksudnya ini nih, harta nenek kami ini yang 3 beradik ini nih, itu pembagian dari nenek yang pertama itu. Oh iya. Jadi gimana itu tuh, ada nggak di situ hak nenek yang anak-anaknya nenek yang 2 ini? Oh iya. Mohon maaf Pak, siapa tadi? Bapak Zaini di Batu Bapak Raja. Zaini di Batu Raja. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ya. Saya mau bertanya nih sebentar Pak. Nenek punya 3 saudara. Iya. Nah, saudaranya ini laki perempuan Pak? Laki-laki. Laki-laki semua? Nah, iya semuanya laki-laki. Oke. Ketika nenek ini wafat, 3 saudara laki-lakinya masih hidup Pak? Udah nggak ada lagi yang hidup. Jadi nenek ini yang terakhir wafat? Udah meninggal semuanya nih. Ini tinggal anak-anaknya, cucu-cucu. Enggak, maaf. Saya bertanya. Perhatikan pertanyaan saya Pak. Ya. Oh ya. Ketika nenek wafat, di saat nenek itu wafat, saudara-saudara kandung nenek ini masih hidup tidak? Nggak ada lagi, udah dibagi orang ini. Yang 3 ini udah dibagi. Begini Pak. Nenek punya nenek nih ya, punya 3 saudara laki, kan gitu kan? Ya. Iya. Ya, 3 saudara laki. Oke. Ya. Nenek wafat. Oke, nenek wafat kan? Ya. Di saat nenek wafat, 3 saudaranya ini masih hidup tidak saat itu? Ya hidup udah dibagi nih sama nenek yang pertama ini nih. Jadi nenek kami kan udah kebagian. Jadi nenek yang pertama ini ada anaknya, perempuan. Enggak Pak, nenek wafatnya kapan? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 50-an. Ya. Tahun 50-an, oke. Di saat nenek wafat tahun 50-an, saudaranya hidup nggak di tahun 50-an itu Pak? Udah meninggal semua. Duluan mana? Duluan mana Pak? Duluan nenek atau saudaranya? Ya pokoknya kalau aku nggak tahu lagi aku. Wah, Nggak ingat. gini, kalau Bapak nggak tahu saya nggak bisa jawab Pak. Harus diketahui dulu. Ini saudara 3 ini lebih dulu mana wafatnya nenek sama saudaranya. Ini harus diketahui Pak. Ya. Harus diketahui. Ya. Kalau enggak, susah untuk membagi warisnya. Karena nenek itu hanya punya anak perempuan 1. Iya, itulah jadi maksudnya ini Pak. Jadi kan kami udah banyak yang ngomongin ini. Gara-gara nenek yang meninggal ini tinggal anaknya 1 perempuan. Jadi harta warisan dari nenek kami itu diambilnya semua. Itu gimana itu tuh? Makanya saya bertanya kepada Bapak, ini saudara nenek yang 3 ini meninggalnya kapan? Duluan mana? Duluan mana? Kalau Bapak bisa mengetahui ini, saya bisa jawab, saya bisa jelaskan. Tapi kalau Bapak tidak bisa menjawab, saya juga susah untuk menjawab. Oh, ya. Gitu. Kenapa? Kalau meninggalnya nggak tahu lagi loh Pak. Sedangkan umur aku aja sekarang baru 50.
Saya kasih gambaran Pak ya. Saya kasih gambaran Bapak. Jika nenek meninggal tahun 50. Oke? Ya. Saat tahun 50, 3 saudara nenek itu masih hidup. Sudah ada juga. Umpamanya, ini umpamanya Pak. Umpamanya. Sudah, ya. Ada. Umpamanya, kan saya bilang umpamanya. Iya. Ya umpamanya kan. Ya. Tahun 50 nenek wafat, umpamanya, misalnya. Iya. 3 saudara laki-laki nenek ini masih hidup saat itu. Ya. Oke. Lalu dengerin dulu. Lalu tahun 55 umpamanya. Tahun 55 3 ini wafat. Umpamanya nih, ya. Iya. Nenek punya anak 1 sematawayang. Iya. Berarti ahli waris nenek siapa? Gitu kan? Ahli waris nenek itu berarti anak perempuannya yang 1 dan 3 saudara laki-lakinya. Iya. Kenapa 3 saudara laki-laki itu dapat warisan? Karena 3 saudara itu wafat tahun 55, sedangkan si nenek wafat 50. Berarti saat itu si 3 saudaranya masih hidup, berarti dia dapat warisan. Jadi warisannya itu anak perempuan dapat separuh, sisanya dibagi 3. Oh. Kalau yang kedua kemungkinan, kalau nenek itu umpamanya, si nenek wafat tahun 50. Saat itu 3 saudaranya itu sudah wafat semua tahun 60-an, tahun berapa? 40-an. Iya. Tahun 40-an itu 3 saudara sudah wafat semua. Nenek terakhir wafat. Paham? Berarti di saat nenek wafat yang ada cuma 1 anak perempuan. Iya. Paham? Iya. Nah, saya bakal nanya lagi sama Bapak. Iya. Saya nanya lagi, 3 saudara itu punya anak laki-laki tidak? Ya punya banyak. Banyak. Nah, berarti ahli warisnya adalah anak perempuan 1 itu dapat separuh, sisanya diambil oleh ponakan laki-laki dari saudara-saudara kandungnya nenek. Oh iya Pak, iya Pak, ya ngerti aku. Faham? Ponakan yang laki-laki saja. Iya. Ponakan laki-laki dari saudara kandung nenek, yang perempuan tidak. Iya. Nah, makanya saya nanya. Makanya saya nanya, perempuan tidak dapat uang. Ponakan laki-laki, ponakan perempuan tidak. Oh iya. Makanya saya nanya, Pak, siapa yang lebih dulu, nenek atau 3 saudara ini? Harus dicari tahu. Anda cari taruh dulu. Oh iya. Kalau sudah dapat info, minggu depan Bapak telepon lagi. Oh iya Pak. Ya, jadi jelas. Ya, Makasih banyak, Pak. Iya Pak. Iya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, seperti itu saat. Jadi udah lama jauh tuh riwayatnya, sampai cucunya juga bingung mana yang duluan nih gitu. Jadi dia akhirnya perlu cari tahu juga yang benernya tuh seperti Saya itu. kira cukup ya. Ya seperti itu. Tunggu kita coba cari tadi ada dari Zaini Batu Raja tadi ya. Kemudian, nah. Ya saya kira cukup lah, nanti kita lanjutkan. Pemirsa. Semoga apa yang kita sudah dapatkan di sini sharing di studio, semoga pemirsa di rumah, pemirsa Fatwa TV kesayangan bisa lebih jelas lagi ya. Oh, sebentar Ustaz, boleh Ustaz. Kita sudahi saja sepertinya saja sudah larut. Baiklah kalau begitu pemirsa, semoga yang apa telah Ustadz Nizar Saad Jabal sampaikan bisa jelas dan mudah dipahami, dan insya Allah kita bertemu lagi pekan depan di hari yang sama dan jam yang sama. Baiklah, untuk itu kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.